berhasil menemukan mobil yang akan dia curi. Noah pun mencongkel pintu mobil itu. Di dalam museum, Elena menyinari patung itu dengan sinar laser. Dia tidak menyangka kalau tindakannya membuat patung itu retak dan hancur. Muncul kunci transwarp dari dalamnya. Kunci itu lalu memancarkan sinar aneh sampai ke langit. Dari jauh, Optimus Prime, pemimpin Autobot, melihat sinar itu. Dia pun memanggil semua Autobot untuk berkumpul. Di dalam parkiran, Noah masih berusaha menyalakan mesin mobil. Namun tiba-tiba mobil itu malah menyala sendiri. Noah pun panik. Noah ingin keluar dari mobil itu, namun kunci mobil tidak bisa dibuka. Mobil itu ternyata adalah anggota Autobot yang bernama Mirage. Mirage lalu menjalankan mesinnya dan pergi untuk menemui Autobot lainnya. Noah begitu ketakutan karena mobil itu tidak bisa dia kendalikan. Rick yang melihat Noah berhasil mencuri mobil langsung mengikutinya. Namun ketika Rick melihat mobil polisi mengejar Noah, Rick malah kabur. Di tengah pelarian, Mirage merubah bentuk mobilnya agar dia bisa kabur. Mirage juga mengeluarkan hologram KGB Unseen untuk bisa mengelabui polisi. Saat sampai di sebuah gudang, Mirage melemparkan Noah keluar dari mobil. Mirage selalu merubah dirinya menjadi robot. Apalagi setelah Prime, Archie, dan Bumblebee tiba di tempat itu, Noah semakin gemetar dan hampir pipis di celana. Tidak hanya itu, Prime juga terlihat benci kepada manusia. Dia hanya percaya kepada kaumnya karena manusia terkenal sebagai makhluk yang sangat licik. Tapi Optimus dan RK terlihat tak menyukai Noah karena ia manusia. Namun berbeda dengan B serta Mirek yang percaya kalau Noah adalah anak yang baik-baik. He's a soldier. Mereka kemudian kembali fokus ke kunci transwarp karena kunci itu menunjukkan sinyal keberadaannya. Optimus pun berniat untuk menemukan kunci tersebut yang ternyata bisa membawa mereka kembali ke planet asal mereka, yaitu Cybertron, selama 7 tahun terdampar di bumi. Okay, so where is this? Time out! No, I know! Mereka lalu membuat skema dengan meminta bantuan Noah agar mengambil kunci transwarp. Mirek juga kembali menunjukkan kemampuannya dengan merubah dirinya ke bentuk mobil mewah lainnya, sehingga Noah nantinya bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Menyadari hal itu, Noah pun tergiur dan setuju untuk bergabung dengan mereka. Harusnya mereka hanya singgah sementara, namun mereka justru tertampar di bumi dan tidak bisa pergi lagi. Mirage kemudian merubah bentuknya agar dia dan Noah bisa memasuki museum. Dari kejauhan, terlihat ada 3 benda aneh yang jatuh di perairan New York. Ketiga benda itu bergerak menuju museum. Ketiga benda itu ternyata adalah Terrorcons. Scorch pun langsung menyuruh Nightbird untuk mencari letak kunci transwarp berada. Di dalam museum, semua aliran listrik tiba-tiba padam, namun Noah tidak bisa mundur. Di dalam, Elena memutuskan untuk pulang karena mati lampu. Noah pun akhirnya bertemu dengan Elena. Dia melihat kunci transwarp di tangan Elena. Elena pun berteriak meminta bantuan satpam. Noah mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengambil kunci yang ada di tangan Elena. Kunci itu milik robot raksasa dari luar angkasa. Namun Elena tentu saja tidak percaya. Satpam kemudian datang. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat membuat sinar dari kunci menghilang. Beruntung Elena dan Noah selamat dari ledakan. Mereka pun melihat Terrorcons ada di luar museum. Scott lalu mengeluarkan makhluk laba-laba dari tubuhnya. Dia menyuruh makhluk itu untuk mengambil kunci transwarp. Melihat Elena dan Noah memegang kunci, Scott pun menembaki mereka. Mirage selalu datang membantu, disusul Autobot yang lainnya. Pertempuran antara Terrorcons dan Autobot pun tidak bisa dihindari. Mereka saling beradu tembak dan senjata. Sementara itu, Noah dan Elena lari dari kejaran Terrorcon yang menginginkan kunci tersebut. Saat keduanya berhasil keluar dari museum, pertarungan epik antara Scott Girl dan Autobot masih berlanjut. Tapi dari kerusuhan itu, mereka terlempar sehingga kuncinya terlepas dari genggaman Elena. Di saat itulah, Sorgo mengambil kesempatan untuk mengambil kuncinya dan hendak membunuh Optimus. Melihat hal itu, dia pun lari dari belakang mencoba menghentikannya.
Tapi sayangnya, Sorge menyadari hal ini dan langsung menikam Pi serta menyetrum-nya dengan tegangan tinggi sampai membuatnya lock out. Sebelum Sorge ingin menghabisi Optimus, Air Rover tiba-tiba muncul menyemburkan apinya. Karena Sorge sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia dan koloninya pun memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Come with me. Namun, tanpa diketahui, ternyata kunci yang ia dapatkan hanya setengah. Unicorn pun marah besar dan mintanya agar mencari setengah bagiannya lagi. Di atas, seekor burung raksasa datang dan menembakkan api yang besar. Burung itu adalah Airazor, anggota maksimal. Scorch pun memilih pergi karena mereka sudah mendapatkan kuncinya. Setelah situasi tenang, Optimus menyalahkan Noah karena tidak bisa mempertahankan kunci. Dengan kunci itu, Unicron akan bisa memakan semua planet termasuk bumi dan Cybertron. Airazor lalu memberitahu kalau kunci yang berhasil direbut hanya setengahnya saja. Di tempat lain, Scorch langsung menghubungi Unicron. Unicron pun marah besar saat mengetahui kunci yang dibawa Scorch hanya setengahnya saja. Unicron pun memerintahkan Scorch untuk mencari bagian setengahnya lagi. Ternyata Maximus mematahkan kuncinya menjadi dua untuk diamankan di suatu tempat. Airazor sendiri tidak tahu di mana lokasi kunci yang lainnya, karena kemungkinan anggota Maximus yang lainnya sudah tewas. Elena lalu memberitahu kalau bagian kunci yang lainnya berada di Peru, di kuil Inca di Cusco. Elena mengetahui hal ini dari simbol-simbol di patung burung. Simbol-simbol itu ditemukan juga di kuil Inca. Para Autobots pun harus sampai ke Peru lebih dahulu sebelum Terrancons. Noah ingin ikut dalam misi ini karena bumi juga dalam bahaya. Noah ingin melindungi planetnya dari ancaman Unicron. Begitupun juga dengan Elena. Noah pun mampir ke rumah untuk meminta izin kepada Chris. Tak disangka, Chris mendengar sesuatu yang aneh di luar. Chris pun melihat sosok Mirage. Mirage memberitahu kalau dia dan Noah akan pergi menjalankan misi mencegah kiamat. Chris pun ingin ikut dengan Noah, tapi Noah melarangnya. Sesampainya di Peru, mereka disambut oleh Autobot bernama Wojak yang akan memandu mereka ke kuil tua. Dari kejauhan, mereka melihat kuil tersebut. Akan tetapi di sekitar kuil masih ada perayaan festival yang membuat para Autobot tidak bisa muncul dengan bentuk robotnya. Sedangkan mereka tidak punya waktu cukup karena kemungkinan Sorge dan koloninya juga sudah sampai di Peru. Jadi, Noah serta Elena pun rela turun ke jalanan untuk mencari kunci tersebut. Sebelum Noah menjalankan tugasnya, Miracle memberi sebuah alat yang melingkari pergelangan tangannya jika suatu waktu Noah dalam bahaya. Just holler. Act natural. Dan benar saja, apa yang mereka takuti terjadi. Sorge dan lainnya sudah sampai di Peru dan sedang memantau Noah Saat menuju suatu tempat, Scorch pun mengirimkan laba-laba untuk mengikuti Noah dan Elena. Di dalam kuil, Elena menemukan lambang di batu yang sama seperti yang dia lihat di tubuh patung burung. Namun lambang-lambang itu tidak tersusun dengan benar. Elena pun memutar-mutar batu itu. Noah membantu memutar batu yang lain. Setelah selesai, tiba-tiba batu itu terbuka, memperlihatkan sebuah lubang yang mengarah ke ruang bawah tanah. Noah dan Elena pun masuk ke dalam lubang itu. Ternyata di dalamnya ada reruntuhan kuil kuno. Mereka pun bergegas mencari kunci. Mereka lalu menemukan sebuah kotak batu bergambar simbol maksimal. Mereka berharap menemukan bagian kunci transport di dalamnya. Namun setelah dibuka, tidak ada apa-apa di dalam kotak itu. Elena justru menemukan simbol yang mirip dengan yang dia temukan di patung burung lagi. Elena pun menulis simbol itu di telapak tangannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Noah mengajak untuk pergi dari tempat itu, namun Elena belum selesai menulis simbol. Noah pun melihat laba-laba Scorch muncul di samping Elena. Mereka pun langsung kabur masuk ke dalam terowongan menghindari makhluk itu. Noah melaporkan kejadian ini kepada Mirage. Semua Autobots pun langsung bergerak menolong Noah. Scorch yang melihat Autobots bergerak segera mengejar mereka dengan merubah bentuk menjadi mobil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Noah berhasil membunuh laba-laba dengan alat yang diberikan Mirage. Autobots dan Terrancons menuju hutan di mana Noah dan Elena berada. Optimus berubah bentuk dan menghadang Scorch yang berada di belakangnya. Optimus berniat merebut kembali kunci transfer sebagai balas dendam karena B.
Sedang yang lain ikut bergabung untuk melawan Battle Truck dan Lickbird. Dalam penggerak itu, Aerosol menunjukkan apinya dari atas ke arah Sorge yang membuat Sorge kesal dan menempelkan tak ke tubuh Aerosol untuk menginfeksikan energi gelap Unicorn. Di sisi lain, Noah serta Elena akhirnya sampai ke tengah hutan yang kemudian dicegat oleh Primal dan Maximal lainnya, lalu disul dengan para Autobot. Awalnya, Primal terlihat marah karena melihat dua manusia serta Autobot lain ikut memburu kunci. Tapi setelah Aerosol muncul dan menjelaskan kalau mereka ada di pihaknya, Primal pun setuju untuk bergabung dengan mereka. Aerosol lalu menjelaskan tentang Sorge dan mereka berniat untuk mengamankan kuncinya. Namun kunci itu malah tidak ada di tempat seharusnya, yang kemudian dijawab oleh Primal kalau ia sudah memindahkan kuncinya agar tetap aman. See you, old friend. Primal lalu memandu mereka ke sebuah desa dan mengaku Kalau orang-orang itu adalah generasi terakhir dari suku mereka. Suku itu berbagi tempat tinggal dengan Maximal selama ratusan tahun. Seorang gadis kemudian membawakan setengah dari kunci transfer. Optimus meminta kunci itu agar dia bisa memancing Scorch untuk datang dan membunuhnya. Namun Primal menolak mengambil risiko. Jika Scorch berhasil mendapatkan kunci itu seutuhnya, maka kehidupan di bumi bisa musnah. Primal lalu mengajak Optimus ke sebuah lembah yang berisi energi mentah yang diprediksi bisa memulihkan Bumblebee kembali. Namun mereka membutuhkan lonjakan energi yang sangat besar untuk mengaktifkan lembah itu untuk bisa menghidupkan Bumblebee kembali. di saat itu juga mereka menyadari kalau Sorge sudah menemukan mereka. Jadi Primal menyerahkan setengah kuncinya ke Noah agar membawanya bersama Elena ke tempatnya aman. Saat keduanya lari ke hutan, Noah berniat untuk menghancurkan kunci itu menggunakan alatnya. Namun Optimus segera datang dan membujuknya agar tidak melakukan hal itu karena para Autobot tak bisa kembali ke planetnya. Noah pun akhirnya mendengar apa kata Optimus, dan saat Elena mengambil kembali kuncinya, Aerosol muncul untuk membawa Elena ke hadapan Sorge. Primal kemudian tiba di atas bukit, di mana Sorge menyuruh Aerosol untuk menyerang Primal. Karena kondisi Aerosol semakin parah dan hampir membunuh Elena, Primal pun akhirnya terpaksa membunuh Aerosol. Sementara itu, Sorge dan Terrorcon pergi ke gunung berapi untuk membuat portal besar dan menggabungkan kunci transwarp guna mengundang Unicorn ke bumi. Sedangkan di sisi lain, Optimus dan yang lainnya terlihat pasrah karena berpikir kalau ini akhir dari dunia. Sampai akhirnya, Primal mengungkapkan kalau masih ada satu cara lain untuk menghentikannya, yaitu dengan menggabungkan simbol-simbol yang ada di kunci sehingga menjadi kode untuk menonaktifkan kunci transwarp. Elena pun teringat simbol-simbol yang dia temukan di patung Eraser dan di dalam gua. Ternyata itu semua adalah kode yang mereka butuhkan untuk menghentikan proses terbukanya portal. Mengetahui hal itu, mereka pun akan memanfaatkan peluang yang mereka miliki ini meskipun sangat sulit. Primal kemudian menjelaskan jalan rahasia menuju tempat panel kontrol kunci transwarp untuk memasukkan kode. Jalan itu berupa terowongan, namun terowongan itu terlalu sempit bagi Maximus apalagi Autobots. Hanya Noah dan Elena yang bisa melewati jalan itu. Namun Noah dan Elena harus bergerak cepat sebelum portal terbuka dan Unicron memasuki bumi. Sementara itu Autobots dan Maximal akan mengalihkan perhatian Terrorcons agar Elena dan Noah bisa menyelinap. Dari jauh terlihat portal mulai terbuka. Scorch pun memanggil tentaranya untuk melawan Autobots dan Maximals yang datang. Maximals merubah bentuk mereka menjadi robot agar mereka bisa leluasa dalam berkelahi. Pertarungan pun dimulai. Meras membantu Noah dan Elena untuk membuka jalan menuju terowongan yang menuju panel kontrol transwarp. Meras menyuruh Noah dan Elena untuk segera memasukkan kode dan keluar dari tempat itu, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian Scorch yang menjaga kunci. Meras pun mengeluarkan hologram untuk mengecek Scorch. Primal dan Optimus lalu bahu-membahu melawan Battle Trap. Sementara itu, Scorch berhasil menjatuhkan Meras.
Scores kemudian sadar bahwa di bawah terowongan ada manusia. Scores pun mengambil Noah sementara Elena berhasil melarikan diri. Meras pun menyerang Scores untuk membebaskan Noah. Meras terus menyerang Scores meskipun usahanya sia-sia. Scores selalu menyiapkan senjata untuk membunuh Noah. Beruntung Meras datang melindunginya. Meras berusaha menepati janjinya kepada Chris. Meras diserang berkali-kali hingga hancur. Scores pun mengirim laba-laba untuk memburu Elena. Elena berada di bawah kontrol panel, namun tempat itu tepat di atas lava panas. Di langit, portal semakin terbuka lebar, sehingga Unicron bisa mengirimkan pasukan untuk membantu Scores. Awan hitam pekat pun muncul di langit. Semua penduduk bumi pun ketakutan. Noah yang berlindung di bawah tubuh Mirage hanya bisa menyaksikan pasukan Unicron yang turun ke bumi. Tiba-tiba, dia mendengar suara Chris dari radio yang berada di tangan Meras. Noah yang putus asa setelah kehilangan Meras, merasa sudah tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Namun Chris terus memberinya semangat untuk melawan. Secara ajaib, Meras kembali menyala setelah mendengar percakapan mereka. Meras menyatukan tubuhnya dengan Noah. Meras memberi Noah kekuatan. Noah yang telah kembali bangkit langsung menembaki Scores. Noah juga memiliki kekuatan turbo yang membuatnya bisa terbang. Optimus lalu datang membantu Noah. Mereka pun bahu-membahu melawan Scores. Sementara itu, Elena harus melawan robot laba-laba sendirian. Dengan susah payah, Elena pun berhasil menjatuhkan laba-laba ke dalam lava panas. Namun tasnya yang berisi kode hampir saja terjatuh. Untung saja Elena berhasil meraihnya. Portal pun mengeluarkan energi besar yang disebut Energon. Energi itu menyebar hingga tempat Bumblebee berada. Tanpa disangka, lonjakan energi itu membuat Bumblebee bisa hidup kembali. Nightbird berhasil membawa Noah terbang. Dengan bantuan Primal, Noah kembali bisa bebas. Sementara itu, Optimus dikepung kawanan laba-laba sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Saat itulah, Stratosphere datang membawa Bumblebee. Bumblebee menembaki pasukan Scores dan menembaki laba-laba yang mengepung Optimus. Bumblebee juga menolong Noah dari kejaran Nightbird. Bumblebee dan Nightbird lalu bertarung di udara. Scores seharusnya menembaki Bumblebee, namun Bumblebee menggunakan Nightbird sebagai perisai. Nightbird pun hancur berkeping-keping. Autobots dan Maximals kini harus melindungi Elena yang sedang memasukkan kode untuk menutup portal. Scores meminta bantuan kepada Unicron. Unicron lalu menurunkan robot kalajengking. Mereka pun terus-terusan bertarung dengan sengit. Sementara itu Elena masih berusaha memasukkan kode satu persatu. Di atas, sebagian tubuh Unicron sudah berhasil memasuki portal. Di bawah, Elena akhirnya berhasil memasukkan semua kode. Namun Scores menghancurkan panel kontrol, membuat Elena tidak bisa menghentikan proses pembukaan portal. Optimus pun akhirnya berhasil membunuh Scores. Optimus lalu memerintahkan semua orang untuk pergi, karena dia akan menghancurkan kunci transwarp seorang diri. Awalnya mereka menolak meninggalkan Optimus, namun tidak ada pilihan lain lagi. Unicron melarang Optimus untuk menghancurkan kunci portal. Dia menjanjikan kekuatan yang besar kepada Optimus. Namun Optimus tidak tergiur. Optimus lalu menghancurkan kunci dan ledakan hebat pun terjadi. Unicron dan semua pasukannya tersedot kembali ke dalam portal. Begitupun juga dengan Optimus Prime. Optimus berusaha mencari pegangan agar dia tidak tersedot, namun gagal. Untung saja ada tangan Noah yang menahannya. Optimus menyuruh Noah untuk pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Noah menolaknya karena mereka adalah satu tim. Noah berusaha menarik Optimus, namun genggaman Optimus terlepas. Kali ini tangan Primal berhasil memegangnya. Primal lalu melempar Optimus ke tempat yang aman. Optimus pun berubah menjadi mobil. Noah menggunakan kekuatan turbonya untuk menambah kecepatan Optimus. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dan portal pun berhasil ditutup. Unicron belum mati, dia hanya terperangkap di suatu tempat. Unicron pasti akan kembali suatu saat nanti. Meskipun Autobots telah kehilangan kesempatan mereka untuk kembali ke planet Cybertron akibat hancurnya kunci transwarp, tetapi mereka menemukan sekutu untuk melawan kejahatan yang terlalu besar untuk dikalahkan sendiri. Jadi, mereka memutuskan untuk berpisah. Para Maximal masih tetap hidup di hutan Peru. Lalu Autobot kembali ke Amerika, sedangkan Noah serta Elena kembali pulang diantar oleh Stratosphere.